ada empat perkara yang akan merampas Bani Adam. Yang pertama apa tadi? Malakul maut akan merampas ruh kita. Kedua, ahli waris kita akan merenggut harta kita. Terus yang ketiga, ulat akan merenggut jisim badan kita. Kemudian yang terakhir, para penuntut atau musuh-musuh kita akan merenggut amal kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikayam serta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrun dan bita'adim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wa salasuna. Maqalah yang ke-33.
Ini akan menceritakan tentang perenggutan perenggutan atau perampasan bagi anak cucu Adam. Perenggutan atau perebutan bagi anak cucu Adam. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah. Yastaqbilu bna Adam arba'u nuhibatun. Yastaqbilu, akan menghadap, ibna Adam, kepada anak cucu Adam. Arba'u nuhibatun, 4 macam perenggutan perampasan ya, atau perusakan. Bidhamin nun wa hiya allati taglibuhu, sesuatu yang bisa mengalahkan, melindih anak cucu Adam. Yang pertama, yantahibu malakul mauti ruhahu. Yantahibu, akan merenggut, ai bi ahdi bil qahri, maksudnya mengambil dengan secara paksa. Jadi mengambilnya secara paksa. Siapa? Malakul maut, malaikat maut, malaikat kematian. Ruhahu, ruhnya anak cucu Adam. Jadi malaikat maut akan merampas, merenggut secara paksa. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, siap tidak siap, ruh kita akan direnggut, dicabut dengan secara paksa. Kira-kira kalau kita ditanya, udah siapkah kita menghadapi sang malaikat maut? Jawabannya siap. Belum. Pasti jawabannya belum siap. Makanya malaikat maut itu sekarang itu sedang apa? Sedang siap-siap gitu, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merenggut, mencabut nyawa kita atau ruh kita. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Sehat kita, masa lenggang kita. Kalau yang kaya, kekayaannya, masa kayanya, masa jayanya, masa mudanya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Dia untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk menghadapi siapa? Malakul maut. Insyaallah. Malakul maut itu namanya siapa? Malaikat Israel. Itulah malaikat maut terus menerus setiap hari ini menunggu-nunggu perintah untuk mencabut nyawa. Makanya setiap hari nyawa kita itu berkurang, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus berkurang. Nunggu siapa? Nunggu giliran kita dicabut ruh kita oleh malakul maut. Masya Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, baginda Rasulullah SAW bersabda, la tansal maut,
La tansal maut, janganlah sekali-kali kau melupakan kematian. Li'annal mauta la yansaka, karena kematian tidak pernah sedikit pun melupakan kita. Itu ya, makanya selalulah ingat mati. Tetapi harus apa? Harus sesuai dengan keadaan kita. Makanya baginda Rasulullah makanya Sayyidina Umar mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi jangan dibalik gitu. Ketika kita beramal untuk dunia kita, nanti ingatnya mati. Makanya apa? Lemes. Pas dipanggil oleh temannya, kenapa mas lemes banget kelihatannya kerja hari ini? Ngapain lah, kerja capek-capek nanti juga mati. Jadinya lemes gitu. Jadi sesuai, ketika kita urusan dunia, ngamal dunia, kita harus semangat, karena kita masih ada di dunia. Makanya kematian jangan ditakuti, ya. Kematian jangan ditakuti, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang harus kita takuti adalah ketika kita meninggal dunia, kita tidak membekal amal soleh, kita tidak dalam keadaan soleh. Itu yang kita takutkan. Takutnya ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan bermaksiat, kita dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena pasti mati itu sesuatu yang pasti. Innal mauta haqqun, sesungguhnya kematian itu adalah hak, pasti, benar itu, bukan bohong. Makanya kumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma taqaddamat lighad, perhatikanlah, ay wahdaru, perhatikan sebaik-baiknya amal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tafsir yang ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan hadis itu. Jadi tafsirannya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wangduru mada adkhartum min amali salihah liyaumi ma'adikum wa irdikum ila rabbikum. Jadi hisablah diri kita sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan amal soleh apa yang telah kita simpan, gitunya. Mada adkhartum, amal soleh apa yang telah kita simpan untuk menghadapi hari nanti yaumul qiyamah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, jadi harus banyak ngaca. Kalau kata orang tua kita dulu harus banyak ngaca. Harus banyak ngaca apa? Ngaca diri. Karena kadang kita ketika melihat keburukan orang, kita sering sekali gitu menemukan keburukan orang. Padahal keburukan kita lebih banyak daripada keburukan orang tuh ini. Jadi banyaknya introspeksi diri itu. Sekarang mulai saatnya kita introspeksi diri itu ya, menghisab
diri, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Apakah amal baik yang kita lakukan? Apakah sebaliknya amal burukkah yang kita perbuat? Masya Allah. Padahal setiap menit, setiap detik umur kita berkurang. Makanya kalau orang selalu ingat kematian, hidupnya akan benar. Kenapa? Karena itu rem dalam kehidupannya. Ketika dia mau melakukan keburukan, ketika dia mau melakukan kemaksiatan, ketika dia mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia ingat mati. Jadi apa tidak kira-kira? Gak jadi maksiatnya. Kenapa? Karena takut ketika dia bermaksiat, Allah cabut, Allah perintah malakal maut untuk mencabut nyawanya. Makanya dia nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita inginnya ketika nyawa kita, ruh kita dicabut oleh malakal maut, kita dalam keadaan taat kepada Allah, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita inginnya mati dalam keadaan yang baik. Yo, dia ketika kita sedang sholat mati kan gitunya, enak apa? Enak. Gitu ya, kita dalam keadaan ya amal soleh, kita tolabul ilmi, kita lagi nyender begitu ta, ngantuk. Kira-kira lagi nyender di tiang gitu ya Allah, tiba-tiba malakal maut datang cabut nyawa kita, maka hati-hati yang nyender-nyender di tiangnya. Itu enak apa tidak? Enak Pak, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nyabutnya kenceng apa pelan-pelan? Dengan halus-halus. Orang mukmin itunya pelan-pelan. Beda dengan apa? Orang yang sedang bermaksiat, geram banget kita malakal mautnya gitu. Betul gak? Malakal mautnya juga enak banget lihatnya gitunya. Ketika kita sedang bermaksiat, ketika itu diperintah oleh Allah supaya nyawanya dicabut. Wah, nariknya juga kayaknya. Wah, kalau bahasa Inggris mesti tak rekebek dicabut. Saat bahasa naon mesti tergebek. Dengan penuh tenaga kayaknya gitu nyabutnya, Masya Allah. Tapi orang-orang yang sedang beribadah, lihat Pak ya, banyak sekarang bervideo-video yang viral Pak ya, itu ya, yang meninggal ketika sujud, ya Allah, ketika sujud dicabut nyawanya, tenang Pak, Masya Allah. Itu ya, sakaratul mautnya itu dengan mudah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam menghadapi syakaratul maut. Masya Allah. Karena sakitnya ya Allah, itu kan para ulamanya ini percaya apa enggak? Sakitnya ya Allah, dia sakit nih bener-bener. Iya, ketika mati juga berarti sakitnya, berarti udah saking sakitnya berartinya. Insya Allah. Itu dikisahkan Nabi apa? Idris ya. Ini Nabi Idris kan. Nabi Idris alaihissalam itu yang pernah ngalamin gitunya, katanya cabut nyawa oleh malakal. Kenapa? Karena teman gitu ya. Jadi Nabi Idris itu temannya malakal maut. Itu kisahnya dong. Kisahnya Allah. Sampai-sampai Nabi Idris itu sendalnya katanya ketinggalan di surga. Ceritanya pernah dengar nggak ya? Pernah dulu. Oh iya, jangan ceritain lagi udah berarti. Gitu ya, sakit gitu, sakit. Itu Nabi, pangkat Nabi. Apalagi model-model kita. Itu ya, apalagi model kita. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ketika kita syakaratul maut. Itu ya. Jadi intinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kita. Gitu ya. Jadi jangan menghisab orang lain, yang dihisab adalah diri kita sendiri. Sudah berapakah amal yang telah kita perbuat?
Sudah seadil apakah kita terhadap keluarga kita? Kadang kita sudah teriak-teriak ya kepada pemerintah dan sebagainya, kepada Pak RT, Pak RW kalau di kita tidak adil katanya Pak RT. Padahal kita gitunya, kalau kita ingat-ingat gitunya, kita itu jauh daripada adil terhadap istri kita. Banyak kewajiban kita yang dikerjakan oleh istri kita, benar apa enggak? Kita kadang masih terbalik hak dan kewajiban kita dengan istri kita, gitu ya. Sudah minta ridhonya apa belum nih? Sudah minta ridhonya apa belum? Nanti aja Ustadz kalau mau mati katanya. Gitu ya, ya Allah. Atau nanti aja Ustadz kalau sudah Idul Fitri, kan biasanya gitunya. Ya iya, kalau nyawa kita sudah sampai ke Idul Fitri, mudah-mudahan panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Itu kan maaf-maafan itu kalau sudah Idul Fitri biasanya, betul gak? Tapi sayangnya kemarin itu dilarang kan itunya, betul gak? Maaf Ustaz dari kejauhan, aduh. Gitu ya, kita mau keliling ya Allah susah gitu ya Allah. Itu padahal kita banyak dosa. Maka untung kalau kita suka berjamaah, kita sering halaqah ilmu, halaqah ta'lim begini. Untung Pak, dia kenapa? Nah ini kita silaturahim di antara kita. Ketika kita punya dosa, punya salah terhadap teman kita, tetangga kita, kita saling memaafkan. Enak apa enggak kira-kira? Enak Pak. Ketika kita meninggal kita sudah maafkan dengan orang lain, itu ya enak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama, akan merenggut secara paksa siapa? Malakul maut, ruh kita. Yang kedua, wayantahibul warasatu malahu. Yang kedua, akan merenggut siapa? Al-warasatu, ahli waris. Nah, malahu, hartanya. Tuh harta kita ba'da mauti, setelah kita mati. Jadi setelah nanti kita dicabut ruh kita meninggal, terus kita dikubur. Nah, di sana harta kita akan direnggut, diambil, dibagikan kepada siapa? Ahli waris. Harusnya segera Pak tuh. Itu ya harusnya diseger, karena banyak permasalahan-permasalahan itu ditangguhkan gitu ya. Setelah puluhan tahun jadilah permasalahan, ketika jadi masalah baru mau dibagi, seharusnya langsung. Jadi setelah beres pemulsaraan mayit dan sebagainya, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya sudah beres, nah baru dibagikan gitu seharusnya. Jadi si harta itu harus buru-buru berpindah tangan seharusnya. Kenapa? Karena kasihan kepada si mayit. Karena banyak terjadi antara saudara dengan saudaranya, adik dan kakaknya tidak akur. Ya bertahun-tahun rumahnya berhadap-hadapan. Tapi ketika kakaknya sakit, adiknya gak mau nengok. Ketika adiknya meninggal, kakaknya gak mau melayat dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak apa enggak yang seperti itu Pak? Banyak. Akibat apa? Harta warisan. Ini ya, Masya Allah. Makanya hati-hati nih ya, hati-hati nih yang kaya-kaya gitu. Kalau kita yang kagak punya, mau ngebagiin apa kita? Yang bagian utang nih. Ya betul ya. Maka dulu ya nenek moyang kami gitu, nenek moyang apa ya sebetulnya, kakek gitu, kakek buyut gitu, jangan ninggalin gitu. Makanya kita megundul sampai sekarang gitu. Dan hikmahnya kita nggak pernah bermusuhan dengan saudara gitu, karena apa yang mau diperebutin hartanya gak ada, betul gak? Rapi gitu ya, itu yang baik itu.
Iya, masya Allah. Kita kena kebanyakan ini dari warisan ini terjadilah sengketa biasanya, gitu ya. Nah, ayahnya mah beres gitu ya. Ini nih anaknya, kalau nggak anaknya, cucunya. Wah, terus ke bawah rame, gara-gara warisan. Saudara dengan saudara jadi musuh. Itu ya, masya Allah. Was, hati-hati harta terjadi fitnah buat kita ya Pak. Insyaallah, padahal harta itu nanti di akhirat ada manfaat apa enggak? Tetapi harta yang bermanfaat di akhirat adalah harta yang dibelanjakan, ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kaya gitu. Untuk membangun masjid butuh gak dana? Kalau orang-orang muslimnya, orang-orang mukminnya kaya raya, kira-kira harus nyair di jalan apa enggak? Gak perlu. Sekarang Aisyah nyairin di jalan gitu. Padahal kanan kiri depan belakang orang-orang kaya, rumahnya pada bagus-bagus, mobilnya pada mentereng, motornya udah yang 5, yang 6 gitunya, ya di dealer gitu. Itu dia, betul gak? Ya paling gak punya sekarang satu rumah 2 motor paling ya. Ya Allah. Tapi buat bangun masjid, kira-kira yang abu-abu, yang kuning, terus apa lagi? Yang hijau, yang biru, apa yang merah kira-kira? Yang banyak masuk ke kotak amal ketika Jumatan. Kan beda, wiridnya juga beda ketika Jumat itu ya. Yo, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lewat ya kotak amalnya. Alhamdulillah, 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 kan gitu. Bisa pura-pura tidur gitu. Allahu Akbar. Maka merahkan kotak amal ketika hari Jumat untuk bangun. Itu nitip. Kata Rasul, hartamu yang kekal, hartamu yang akan engkau bawa sampai mati, hartamu yang akan engkau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah hartamu yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nitip Pak, di masjid itu kita nitip berapa puluh juta, kita titip di masjid itu berapa puluh juta yang kita titipkan uang kita di pondok-pondok pesantren gitu ya, yayasannya, panti-panti anak yatim dan sebagainya. Itulah harta yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan harta yang diperebutkan oleh ahli waris. Ya Allah, sedih Pak, itu sedih gitu ya, masya Allah. Ya leheng-leheng gitu kalau ahli warisnya ahli ibadah, betul gak? Ya Allah, leheng-leheng gitu ya. Leheng-leheng itu apa sih? Baik-baik gitu, baik-baik. Kalau ahli warisnya pada ahli taat, ahli mau ke masjid gitu. Ahli warisnya jarang ke masjid gitu, ya Allah. Sedih Pak ya, sedih gitu. Nih, jadi ahli waris akan merenggut, mengambil secara paksa apa malau harta kita ba'da mauti, setelah kita mati. Ternyata kepemilikan itu bermasa berlakunya itu selama kita hidup. Kita punya mobil, mobil paling bagus mobil apa sih? Alphard, Velfire ya. Ya Allah, kita pegang juga belum gitu. Sama gitu ya Allah, bagus gitu. Itu kata hak miliknya itu ketika kita masih hidup. Ketika kita mati nggak ada, kita bukan milik kita gitu, betul gak? Ya Allah, jadi rebutan ahli waris kita. Masya Allah, kita banyak uang ya, deposito di bank ya Allah, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, itu kita anggap uang kita ketika kita masih hidup. Coba ya gitu, kita kumpulkan dari muda sampai tua gitu ya, harta itu berpuluh-puluh juta atau bahkan beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar gitu harta kita. Datang malakal maut tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira masih harta kita apa bukan Pak?
Ya Allah. Makanya dunia itu seperti itu, Pak. Ya Allah. Ad-dunya gororotun gitu ya. Dunia itu nipu, Bang. Gitu ya, betul. Dunia itu nipu, dan banyak daripada kita yang tertipu oleh dunia. Masya Allah. Ini mengingat saja ya. Kita saling mengingatkan. Bukan kita benci terhadap dunia, karena kita masih di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Memang tempat ladangnya kita untuk akhirat nanti itu adalah dunia kita. Maka manfaatlah selama kita masih di dunia gitu. Gunakan loh sedetik, semenit, 1 jam waktu yang Allah berikan untuk kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Fatazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Berbekallah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa. Dia bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Itu yang kedua. Selanjutnya wa yantahibud dudu jismahu. Masya Allah. Nanti merenggut dengan paksa apa? Ulat. Jismahu, jisim kita, badan kita akan direnggut secara paksa, mau tidak mau, rela tidak rela, gitu ya. Jisim kita, badan kita akan jadi bahan makanan apa? Ulat. Itu Masya Allah. Kalau ibu-ibu yang pipinya ya, harga pipi itu berbagai macam sekarang ya. Ya Allah, ini ada ibu-ibu gak, Bu, yang dipoles sampai licin gitu yo. Ini pipi apa-apaan. Wah, kalau ke sinar apa matahari sih lomen gitu. Itu lalat kalau nempel langsung merosot nih, licin, saking licinnya gitu. Ya Allah. Itu kalau sudah meninggal, ya Allah, yang nyiumin, yang makan siapa? Ulat, ya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Hati-hati ya. Kekasepan kita apa, kegantengan gitu, ganteng. Nanti ketika udah mati, yang nyiumin apa? Yang makanin dud. Ya, Masya Allah, ulat. Allahu Akbar gitu Pak ya. Gitu ya, tubuh kita akan jadi makanan ulat gitu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita ingat ke situ, apa yang kita sombongkan sih Pak? Betul ya, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini, ya Allah. Yang cantik, yang ganteng, semuanya jadi makanan, nggak ada harganya. Ya kalau kita sudah mati itu nggak ada harganya dibandingkan dengan 1 batang rokok. Kira-kira yang kita ambil mayit apa rokok gitu? Kagak ada harganya apa sama sekali, kita itu gak ada harganya. Ya Allah, nggak ada harganya. Malah mau pengen cepet-cepet dikubur, betul gak? Apalagi ahli warisnya pada serakah gitu biasanya. Biasa di keluarga suka ada itu orang seperti itu ya, yang ngabisin harta, ada kan? Banyak. Waduh. Ya, gitu kan, makanya cepet-cepet. Nah, itu baru sakit, Pak, kapan sih dibagikin kata ahli waris? Itu orang tua lagi cepat-cepat kan gitu. Ya Allah. Nauzubillah summa na'udzubillah. Itu ya. Semuanya gitu. Jisim kita. Ya Allah jadi makanan ulat tanah. Tapi ada orang-orang yang Allah pelihara jasadnya ya. Allah pelihara jasadnya, tidak pernah dimakan oleh cacing tanah. Itu ya. Siapakah mereka gitu? Siapakah mereka kira-kira? Di antaranya orang yang suka mendawamkan wudu. Terus orang yang suka baca ayat Tabarakul Muluk, ayat sajdah itu. Apalagi yang suka hatam Quran, yang baca tabaruk saja, Masya Allah. Dia apalagi yang sudah hatam Quran. Ini bulan ini nih, sudah hatam belum nih? Hah?
udah melotot nih. Udah hatam belum nih? Insya Allah nanti hatamannya apa? Bulan Ramadan. Itu Ramadan baik gitu. Umur nyampe apa enggak umur kita ya? Masya Allah. Sok mumpung ada kesempatan si mulut kita masih bisa mengeluarkan kata-kata gitu ya, tangan kita masih bisa nih megang nih, itu sok pegang Quran gitu ya, jangan HP yang dipegang, betul ya. Depan Ustadz ada di HP juga, wah aplikasi Quran gitu kan gitu dalilnya gitu kan ya, betul gak? Depan ada aplikasi Quran, aplikasi apa lagi? Hadis, fikih ya. Coba, ini tanyaannya, ini Al-Quran, terus pinggirnya WhatsApp, Facebook gitu ya. Terus kira-kira yang dibaca, yang dibuka pertama kali apa? Ya, apalagi di WhatsAppnya itu ada angka 2, 3 gitu kan. Waduh, ada yang ngirim WhatsApp, siapa ini? Padahal di pinggirnya Al-Quran, lupa gitu, ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Betul apa enggak Pak? Insyaallah tuh ya, kita ini bobokan gitu oleh sesuatu alatul malahi disebut. Kalau guru kami menyebutnya alatul malahi, alat yang membuat kita lalai, alat yang membuat kita lupa, sampai-sampai kita lupa anak istri, betul kan? Atau istri lupa suami, mah kopi, mana kemah hidup, apa mah sudah mati, ya Allah, udah lihat tapi lihat artis Korea tadi, ya Allah. Ya iya tuh, kalau kita dibandingkan artis Korea ya iya kalah tuh. Betul ya Bu? Kira-kira kita gantengan mana sama artis Korea? Ya Allah, kembali Bu ke alam nyata, itu dunia maya. Yang nyata itu suami ibu gitu ya. Dia bukan yang ganteng-ganteng itu ya. Awas, kembali ke dunia nyata, itu semuanya dunia maya. Ingat nih semuanya nih, dunia maya semuanya. Bener gak dunia maya? Kita ada di dunia nyata. Ibu punya suami, bahkan kata baginda Rasul itu jadi hajar aswadnya. Kalau kita ke Mekah sekarang lama sekali gitu, betul gak? 2 tahun ini ya Allah, gak bisa kita ke sana. Padahal kita punya hajar aswad di rumah gitu. Ya Bu, ini diem nih. Punya hajar aswad Bu di rumah, siapa? Ya suami, pelototin Bu itu Bu, pelototin, pegang, ciumin itu hajar aswad gitu yang ada di rumah. Pernah gak ngelihat suami Bu dengan pandangan sayang gitu ya, ya Allah, terus gitu. Sama dengan suaminya, betul gak? Ini sama dengan suaminya nih kayaknya, bapak-bapaknya ini. Ketika kita dulu Masya Allah, masa-masa dulu gitu ya, ya Allah gitu ya. Tapi kalau sudah nikah boro-boro, padahal istri sudah habis-habisan dangdan gitu. Ya Bu ya, pernah dipuji apa Bu? Ketika dandan pernah dipuji apa enggak? Boro-boro Ustadz alat dandan juga habis, nggak tahu suaminya gimana. Itu ya, betul gak? Ya Allah, udah dandan udah habis, mau apa, mau nyambut suami pulang kerja, ya Allah dipandang juga kagak. Ya Allah, makanya banyak istri-istri yang sakit hati, mungkin dandan lagi gitu, habis dandan dipandang juga kagak, buru-buru dipuji gitu, ya Allah. Iya, nah Masya Allah, ini kerjaan kita sehari-hari itu. Masya Allah, terusin ya. Selanjutnya wayantahibul husama amalahu, merenggut dengan paksa siapa husama? Ini jama taksir dari khosim. Apa khosim itu? Musuh. Husama musuh kita akan mengambil amalahu, amal kita dengan paksa. Ya Allah, qasim wa hum man lahumul haq,
Siapa qasim itu? Orang yang memiliki hak tetapi kita ambil haknya, yaitu min zulmihim, dengan secara zalim, bi ahdi amwalihim tuh, dengan mengambil hartanya, atau biktiyabihim, atau dengan cara mengumpat. Nah ini nih wasya, ngomongin kejelekannya di belakangnya, masya Allah, au bidarbi, atau memukulnya. Ini banyakan kita suka ngomongin burukan orang di belakang, padahal nanti amal soleh kita akan diambil oleh orang yang selalu kita umpat gitu Pak. Makanya kata Rasul, apakah kamu tahu orang muflis gitu ya? Ma huwal muflis. Tahukah kamu para sahabatku apakah orang muflis? Orang yang bangkrut itu muflis itu. Iya, potol gitu. Potol apa ya bahasa Jawa? Kata para sahabat, mala dirhama, orang yang tidak memiliki harta benda gitu. Orang bangkrut. Kata Rasul, orang yang muflis itu orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa apa? Pada hari akhirat itu membawa amal puasanya, amal sholat, amal zakatnya, amal haji dan umrohnya, amal-amal solehnya gitunya. Tetapi dia memiliki hak hubungan dengan orang lain yang belum selesai ketika di dunia. Dia menzalimi orang, itu menghasudi orang, tuh yang ambil harta orang dengan zalim, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang lain. Masya Allah, dia suka ngumpat tuh, ngomongin keburukan orang lain di belakangnya. Masya Allah, maka kebaikan kita, amal soleh yang kita bawa nanti akan kita berikan kepada orang lain. Kita pernah memukul orang nih, ya Allah, maka hati-hati tangan nih Pak, itu ya, suka mukul orang atau pernah mukul orang, nanti amal soleh kita akan dikasihkan kepada orang yang bersangkutan nanti sampai habis, amal kita sampai habis. Bagaimana kalau sudah habis tapi masih ada hak yang belum kita tunaikan? Berarti kebalikan, keburukan orang lain, dosa-dosanya akan dikasihkan, diberikan kepada kita. Itu ya, sudah jatuh tertimpa tangga pegalonnya. Sudah jatuh tertimpa toren kayaknya mah. Ya Allah, itu ya, sudah jatuh tertimpa tangga, rugi Pak. Itu ya, kita banyak amal soleh ketika di dunia kita bawa menghadap Allah Subhanahu, tetapi kita punya hak dengan orang lain yang belum tertunaikan. Makanya sing akur dengan tetangga gitu, sing akur dengan mertua biasanya begitu ya, mertua ngomongin menantu atau menantu yang ngomongin, ini betul gak? Biasanya seperti itu ya, tetangga ngomongin tetangga. Biasanya kalau ibu-ibu ngomongin tetangganya di mana kira-kira? Tukang sayur biasanya gitu. Ya Allah, ya Allah, kita kan belajar 50.000, wah ngobrolnya gitu. Ya Allah, ini kemana sih ibu kamu datang gitu, ngobrol ngomong tetangga. Ya si ibu itu ya, wow, Masya Allah, gibah orang gitu. Padahal rugi Pak, rugi gitu. Yang gibah itu rugi. Ya Allah, itu nanti kebaikannya akan diberikan kepada orang lain, rugi, insyaallah. Itu ya. Masalan au bi ghairi dzalik amal ingkan ala amal su'ila humil alai dzunubahum, sampai-sampai nanti diseret oleh malaikat, dilempar ke dalam api neraka. Masya Allah. Itu ya, ada empat perkara yang akan merampas Bani Adam. Yang pertama apa tadi? Malakul maut akan merampas ruh kita. Kedua,
ahli waris kita akan merenggut harta kita. Terus yang ketiga, dud, ulat akan merenggut jisim badan kita. Kemudian yang terakhir, para penuntut atau musuh-musuh kita akan merenggut amal kita. Masya Allah, mudah-mudahan manfaatnya tambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.